Ya pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Reza Amelia dan saya Alfi Saharin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meninjau langsung peletakan groundbreaking pembangunan jalan provinsi. Ruas Brabasan Wiralaga di Kabupaten Mesuji yang dianggarkan dari APBD Provinsi 94,2 miliar rupiah. Warga pesisir Kabupaten Lampung Selatan sukses menyulap tambak udang tak produktif menjadi lahan pangan. Melalui budidaya padi biosalin, petani kini mulai menuai hasil di tengah ancaman El Nino. Kejaksaan Negeri Tulang Bawang menahan 2 tersangka korupsi anggaran Bawaslu setempat. Kapal kargo tabrak kapal nelayan, 1 orang hilang sampai hari kedua. Pencarian tim SAR belum bisa menemukan korban. Pemirsa, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di Bumi Wajurai, pemerintah Provinsi Lampung melakukan langkah strategis dengan menggandeng sektor perbankan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menekankan penguatan pada 3 sektor kunci, yakni pertanian, pariwisata, dan pendidikan sebagai motor utama kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkuat struktur ekonomi daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Gubernur Mirza menggelar pertemuan strategis bersama jajaran pimpinan Bank Mandiri area Bandar Lampung. Fokus utama dalam pertemuan itu adalah penyelarasan program kerja pemerintah dengan dukungan pembiayaan perbankan, khususnya pada sektor pertanian yang hingga kini menjadi tulang punggung ekonomi Lampung. Sektor pertanian yang mencakup 1,8 juta hektar difokuskan pada hilirisasi, bukan sekedar produksi mentah. Singkong harus diproduksi menjadi tapioka di Lampung. Beras diproduksi mandiri agar nilai tambahnya dirasakan langsung oleh petani Lampung. Selain pertanian, sektor pariwisata juga menjadi sorotan. Dengan lonjakan kunjungan wisatawan Nusantara yang mencapai 27 juta jiwa pada tahun 2025. Gubernur Mirza mendorong terciptanya ekosistem wisata yang terintegrasi guna meningkatkan durasi kunjungan dan perputaran uang di daerah. Menanggapi hal tersebut, pihak perbankan menyatakan komitmen penuh untuk menyokong visi pemerintah daerah. Dukungan yang disiapkan meliputi penguatan layanan keuangan digital di destinasi wisata, pembiayaan ekosistem usaha tani, hingga pengembangan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Sinergi antara pemerintah dan perbankan ini diharapkan mampu menciptakan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Warga pesisir Lampung Selatan sukses menyulap tambak udang tak produktif menjadi lahan pangan melalui budidaya padi biosalin. Petani kini mulai menuai hasil di tengah ancaman El Nino. Di tengah ancaman perubahan iklim, harapan baru muncul dari pesisir Lampung Selatan. Warga mulai memanen padi biosalin di lahan eks tambak udang yang sebelumnya terbengkalai. Panen berlangsung di Kecamatan Ketapang dan Seragi. Hasilnya pun menjanjikan, mencapai 6 hingga 7 ton gabah per hektar. Lahan yang dulunya tak memberi hasil kini berubah menjadi sawah produktif. Padi biosalin hasil riset BRIN dipilih karena mampu tumbuh di lahan dengan kadar garam tinggi. Inovasi ini menjadi solusi bagi wilayah pesisir yang selama ini sulit ditanam padi. Penggerak petani padi biosalin Jalu menyebut langkah ini sebagai strategi adaptasi perubahan iklim. Menurutnya, padi biosalin tetap produktif meski dalam kondisi salinitas tinggi, sekaligus menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman El Nino. Kebetulan biosalin ini dia tahan di air asin, dan di sini kan di Lampung Selatan ini wilayah pesisir, kebetulan kita ada wais kampung kali dan wai pisang. Itu kalau lagi musim kemarau, airnya itu payau. Nah, jadi padi biosalin ini bisa menjawab para petani di musim El Nino, mereka tetap bisa tanam dan mereka tetap bisa panen padi. Sementara itu, petani mulai meninggalkan tambak udang yang tak lagi menguntungkan.
Biaya produksi yang tinggi dan hasil yang tidak pasti menjadi alasan utama. Dengan beralihkan ke padi biosalin, petani mengaku lebih untung. Biaya lebih rendah, hasil panen lebih stabil. Menurut saya sangat-sangat mudah. Dari pertama ya terus terang saya ini kan baru pemula. Pembibitannya aja nggak pernah saya pupuk pembibitannya. Nah setelah saya semen itu nggak pernah saya pupuk. Nah setelah saya tanam itu 1 bulan lebih baru saya pupuk. Semprotannya 1 bulan setengah baru saya pupuk. Alhamdulillah ya bagus. Cuman kendalanya pas di bulan di umur 2 bulan ada sedikit mercak-mercak itu daunnya agak merah-merah dikit. Tapi setelah saya semprot 2 hari langsung sembuh. Alhamdulillah sekarang hasilnya beginilah. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Lampung Selatan, Mugiono, menyatakan banyak tambak tidak produktif yang berpotensi dikembangkan menjadi sawah. Pemerintah daerah pun telah mengusulkan ratusan hektar lahan ke pemerintah pusat guna mendorong peningkatan produksi pangan di daerah. Kita potensi di Lampung Selatan itu yang eks-tambak itu besar itu di Ketapang dan Seragi itu ribuan hektar. Nah kemudian ada memang beberapa petani yang sudah mengajukan ke kita untuk mereka itu bersedia berubah menjadi bukan tambak lagi tapi menjadi sawah. Nah ini sudah kita usulkan ke Kementerian Pertanian. Saya sudah usulkan untuk Ketapang dan Seragi itu hampir 300 hektar, 200 sekian hektar lah. Dan ini prosesnya memang kita lagi menunggu tim dari kementerian ya, tim surveinya, ya, survei investigasi desain untuk turun kemudian mengecek apakah ini kemudian layak untuk dicatat menjadi sawah atau tidak. Untuk mendukung program ini, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga menyiapkan jaringan irigasi yang akan mengairi puluhan ribu hektar sawah sebagai langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrim. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, terdakwa mantan Direktur RSUD Hamejen Resudu Kota Bumi, Dr. Aida Fitriah Subandi, mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung usai putusan banding yang diperberat hukuman terhadap dirinya. Upaya kasasi tersebut disampaikan oleh tim penasehat hukum Dr. Aida Fitriah Subandi, yakni Rido Feriza, Ruli Satria, dan Siti Masnuni dalam konferensi pers yang digelar Selasa malam 5 Mei 2026. Penasehat hukum Rido Feriza menjelaskan setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor, Tanjung Karang, kliennya kini menempuh jalur kasasi ke Mahkamah Agung. Ia memaparkan pada putusan tingkat pertama, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun, serta denda sebesar 50 juta rupiah dengan subsidiar 1 bulan kurungan. Putusan tersebut dinilai masih sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yang sebelumnya menuntut hukuman 1 tahun 3 bulan penjara, serta denda 75 juta rupiah. Namun jaksa kemudian mengajukan banding, dengan permintaan agar denda dan subsidiar disesuaikan dengan tuntutan. Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi, hukuman terhadap Dr. Aida justru diperberat menjadi 4 tahun penjara dengan denda 50 juta rupiah serta subsidiar 1 bulan. Atas putusan tersebut, tim penasehat hukum mengajukan kasasi dengan harapan kliennya dapat dibebaskan atau setidaknya mendapatkan putusan yang lebih ringan. Rido Feriza menilai perbuatan kliennya merupakan kesalahan administratif, bukan tindak pidana korupsi. Terkait dengan perkara yang kemarin sudah diputus di Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah sesuai dengan tuntutan jaksa kemarin, kan dalam perkara itu adalah menuntut Dr. Aida Fitriah Subandi dengan tuntutan hukuman pidana pokok berupa 1 tahun 3 bulan dengan denda 75 juta dan subsidiar denda 4 bulan yang kemudian diputus oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan putusan 1 tahun dengan subsidiar denda dengan denda 50 juta dan subsidiar denda 1 bulan. Kemudian kemarin dalam proses pengajuan banding yang dilakukan oleh teman-teman jaksa penuntut umum dari Kejari Lampung Utara, yang pada pokoknya mereka meminta dalam memori banding mereka adalah bagaimana denda dan subsidiar denda itu sesuai dengan apa yang mereka tuntut. Dan kemarin di putusan Pengadilan Tinggi Banding Pengadilan Tanjung Karang itu diputus untuk Dr. Aida Fitriah Subandi itu adalah dengan putusan pidana 4 tahun, denda 50 juta dan subsidiar denda tetap 1 bulan. Ia menyebut dalam dakwaan jaksa unsur pada pasal 2 tidak terbukti,
Sementara pasal 3 dinilai terpenuhi akibat kelalaian administratif. Kasus ini bermula dari proses pencairan anggaran proyek yang telah dilakukan 100%. Meski pekerjaan belum sepenuhnya selesai serta adanya perbedaan tanggal pencairan. Menurutnya tidak ada niat dari kliennya untuk memperkaya diri sendiri, karena tidak ditemukan aliran dana yang masuk secara pribadi. Ia menambahkan keputusan yang diambil kliennya saat itu didasari upaya menjaga akreditasi rumah sakit, kelangsungan kerjasama dengan BPJS serta pelayanan kesehatan masyarakat. Sebelumnya, Dr. Aida Fitria Subandi didakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek renovasi ruang ICU, kebidanan dan penyakit dalam RSUD pada APBD perubahan tahun 2022 senilai 2,3 miliar rupiah. Dalam perkara tersebut, negara diduga mengalami kerugian sekitar 211 juta rupiah dan terdakwa telah ditahan sejak Juli 2025 di Rutan Kelas 2A, Kota Bumi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Pemirsa, kenaikan jumlah kasus HIV di Provinsi Lampung menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Lampung. Kasus HIV terjadi peningkatan dari sekitar 5.000 menjadi 6.000 dalam waktu singkat. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, menyampaikan bahwa peningkatan angka kasus HIV tersebut menjadi sinyal kuat perlunya langkah edukasi yang lebih masif. Menurutnya, Komisi 5 yang memiliki fungsi pengawasan dan kontrol sosial mendorong agar pemerintah menghadirkan program sosialisasi yang menyentuh langsung generasi muda. Ia menjelaskan sosialisasi dapat dilakukan secara rutin di sekolah-sekolah, baik SMP maupun SMA, dengan melibatkan tenaga kesehatan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya HIV. Andika menilai rendahnya pengetahuan serta pengaruh pergaulan dan media sosial menjadi faktor yang memicu peningkatan kasus terutama di kalangan anak muda. Ia menyebut perlu peran orang tua menjadi garda terdepan dalam pengawasan. Selain itu, penguatan nilai agama dan moral juga dinilai penting sebagai upaya menekan perilaku berisiko di kalangan generasi muda. Ya, artinya Komisi 5 ini selaku bidang pengawasan dan kontrol sosial itu hanya bisa menghimbau bagaimana caranya pemerintah ini mempunyai suatu program untuk pencegahan dini virus HIV ini. Seperti apa programnya? Misalnya dengan sosialisasi ke anak-anak muda melalui sekolah-sekolah. Dulu sepertinya pernah ada, tapi nggak tahu sekarang ya. Kayaknya sudah jarang. Nah, itu perlu ditingkatkan lagi atau menjadi peraturan daerah dibuat perda bahwa sosialisasi tersebut memang diperlukan. Wajib misalnya 2 minggu sekali ada petugas dari dinas kesehatan maupun petugas dari lembaga terkait untuk sosialisasi ke anak-anak SMA atau anak SMP bahwa bahaya HIV ini sekarang sudah semakin parah gitu, khususnya di kalangan anak-anak muda, karena ketidaktahuan mereka merasa sudah seperti anak dewasa, kemudian mereka main sana sini, ujungnya mereka terjangkit. Ya kan banyak sekarang ini kan, artinya lewat aplikasi-aplikasi yang memang sekarang sudah merajalela dan belum banyak ditutup oleh Kominfo, seperti perlu saya sebutkan kan aplikasi-aplikasinya banyak. Mereka bisa pesan kenal dengan perempuan misalnya terus ketemu, kejadian mereka tidak tahu bahwa perempuan tersebut kena penyakit HIV, akibatnya mereka menularkan untuk dirinya sendiri. Komisi 5 DPRD Lampung berharap pemerintah segera bertindak cepat untuk menekan laju peningkatan kasus HIV dan melindungi generasi muda di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah
bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Jutaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-54, Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia atau REI menggelar silaturahmi di kediaman Dinas Gubernur Lampung Mahan Agung pada Selasa siang. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyebut momentum ini sangat relevan dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mensinergikan program pembangunan 3 juta rumah dengan transformasi ekonomi daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menerima kunjungan keluarga besar DPP dan DPD REI dalam acara silaturahmi HUT ke-54 REI di Bandar Lampung. Gubernur yang akrab disapa Mirza ini menegaskan bahwa REI merupakan mitra strategis negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, terutama melalui penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Sektor properti dinilai memiliki efek domino yang besar, di mana setiap pembangunan satu unit rumah dapat menciptakan 3 hingga 4 peluang lapangan kerja baru. Lebih lanjut, Gubernur Mirza memaparkan rencana transformasi ekonomi Lampung dari sektor komoditas mentah menuju hilirisasi industri. Pemerintah pusat telah menetapkan Lampung sebagai pusat hilirisasi di Sumatera dan diprediksi akan meningkatkan kebutuhan akan kawasan hunian terpadu. Tidak hanya industri, lonjakan wisatawan yang mencapai 27 juta jiwa pada tahun 2025, serta peningkatan jumlah mahasiswa hingga 25%, menjadi peluang emas bagi para pengembang untuk membangun fasilitas pendukung dan permukiman di kawasan perkotaan, seperti Bandar Lampung dan Metro. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pemerintah daerah, terutama dalam mengatasi backlog atau kekurangan kebutuhan perumahan di Lampung yang saat ini mencapai 270.000 unit. Selain fokus pada pembangunan, REI juga terus berkomitmen pada pelestarian lingkungan melalui program penanaman 1 juta pohon di seluruh Indonesia. Melalui sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung dan REI, diharapkan pembangunan kawasan pertumbuhan baru yang mengintegrasikan industri, pariwisata, dan permukiman dapat segera terrealisasi demi mendukung target nasional 3 juta rumah per tahun. Banyak sekali ya sektor industri yang sudah mulai mengurus izin. Mungkin dalam 2-3 tahun ini hampir seluruh komoditas yang ada di Provinsi Lampung sudah mulai diolah. Pak Prabowo juga telah menetapkan Lampung menjadi pusat hilirisasi komoditas yang ada di Sumatera Barat sekalian. Jadi fokusnya pemerintah pusat melakukan hilirisasi komoditas itu ada di Provinsi Lampung. Kenapa di Lampung? Karena satu-satunya pintu ekspor yang sangat memungkinkan untuk mengekspor ke overseas ke negara-negara luar yang kapal-kapalnya besar itu cuma ada di Lampung. Jadi Bapak kalau ke beberapa provinsi tetangga kami itu kalau di Lampung ini keunggulannya dermagannya bisa pakai kapal yang besar. Makanya kopi dari Batumbang, kopi dari Bengkulu, keluarnya dari Lampung. Kita kasihkan plus kepada rumah tangga Pemprov yang sekarang memindahkan dari outdoor menjadi indoor. Ini meaning something. Ini berarti sesuatu. Apa itu? Gubernurnya ngerti properti itu adalah penumbuh ekonomi. Betul.
Kenapa? Tadi bisik-bisik ternyata Gubernur Lampung adalah pengembang properti. Jadi nggak ada masalah Lampung harus kerja. Kemudian Akoni nanti saya kenalkan karena proyek beliau ada di Lampung, di Banten, ya. Pengembang properti adalah bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Kami siap mendukung program pemerintah daerah, termasuk mengatasi backlog perumahan di Lampung yang mencapai sekitar 270.000 unit. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menegaskan proses penerimaan peserta didik baru dilakukan secara transparan dan berbasis tes tanpa titipan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Americo, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengampanyekan sejak dini prinsip no titip, no just tip dalam proses penerimaan siswa baru. Thomas menekankan agar kampanye no titip, no just tip dalam proses penerimaan siswa baru tersebut dilakukan secara masif di seluruh wilayah Lampung, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat luas. Thomas menyampaikan para orang tua diminta mendorong anak-anaknya untuk belajar dengan giat, agar lolos seleksi secara murni berdasarkan kemampuan sendiri. Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk titipan, karena seluruh proses seleksi menggunakan sistem komputer tes, dengan hasil nilai yang muncul secara real-time setelah ujian. Dengan sistem tersebut, hasil seleksi sepenuhnya ditentukan oleh nilai tes, hingga menjamin objektivitas dan transparansi. Pihaknya berharap melalui sistem ini siswa SMP di Lampung memiliki semangat belajar yang lebih tinggi, terutama bagi mereka yang ingin masuk ke sekolah unggulan. No titip, no just tip. Maka saya minta kepada teman-teman kan untuk mengkampanyekannya secara masif di seluruh Lampung kan, pada Hanetolan, pada saudara, pada teman-teman, pada jiran tetangga dan semua lah ya yang ingin anaknya sekolah itu ya diminta untuk belajar. Minta belajar supaya nanti lolos tes gitu loh, karena kita nggak bisa bantu. Dan itu mohon maklumnya, sekali lagi mohon maklumnya gitu, karena memang kita nggak bisa, karena semuanya pakai CAT, semuanya nilainya real time, jadi tes langsung keluar nilainya. Jadi semuanya, artinya kami berharap dengan program ini ya kan anak-anak kita kelas SMP di SMP itu punya semangat belajar. Kalau mau sekolahnya bagus ya harus belajar dengan rajin gitu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menegaskan, kunci utama masuk sekolah favorit adalah prestasi dan hasil tes, bukan titipan. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Kecelakaan laut terjadi di perairan Kalianda, Lampung Selatan, setelah sebuah kapal nelayan tertabrak kapal kargo. Akibat kejadian ini, seorang nelayan hilang hingga hari kedua kemarin. Tim SAR belum berhasil menemukan korban. Insiden laka laut ini terjadi saat kapal nelayan yang ditumpangi 4 orang diduga bertabrakan dengan kapal kargo di perairan Kalianda. Akibat tabrakan tersebut, 3 orang nelayan dilaporkan selamat, masing-masing Kalori selaku nahkoda, Uyut, dan Herman. Sementara 1 orang korban atas nama Ajung, usia 53 tahun, dilaporkan hilang. Menerima laporan kejadian, tim Rescue Posar Bakauni langsung diterjunkan ke lokasi dan berkoordinasi dengan unsur SAR lainnya di Pos TNI Angkatan Laut Kalianda. Tim SAR gabungan kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian perkara dengan menggunakan perahu karet dan peralatan SAR lainnya. Hingga sore hari pencarian belum membuahkan hasil dan sempat terkendala cuaca buruk berupa hujan lebat yang menyebabkan jarak pandang terbatas. Operasi pencarian dilanjutkan kembali pada kemarin dengan harapan seluruh korban segera ditemukan. Namun hingga sore hari tim SAR belum berhasil menemukan korban. Tanggal 6 Mei 2026 pada hari Rabu untuk operasi SAR kecelakaan kapal nelayan KM Bima Suci yang tertabrak yang diduga kapal kargo. Untuk hari ini pencarian masih nihil. Tim SAR gabungan sudah melaksanakan briefing dari pagi pukul 8. Untuk pencarian kita melaksanakan 2 titik pencarian, yang satu dari pesisir Kalianda dilakukan oleh TNI AL, Basarnas dan juga Polairut untuk memakai alut TNI AL, dan juga untuk tim kedua oleh Basarnas bersama gabungan
Damkar, BPBD dan juga Polairut Polda untuk penyisiran dari pantai Rio sampai dengan pesisir Merak Belantung dan juga sekitar arah tengah 2 mil ke arah titik TKP untuk pada hari ini masih nihil. Dan untuk kendala hari ini untuk cuaca tadi pagi hujan dan untuk hari ini mendung. Tim SAR gabungan mengimbau nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan saat melaut, terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan resmi menjalin kerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia, TBK Kantor Cabang Tanjung Karang, guna memperkuat digitalisasi layanan pemerintahan, sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dan pihak PT Bank Negara Indonesia Persero TBK Kantor Cabang Tanjung Karang di ruang kerja Bupati pada Rabu 6 Mei 2026. Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program daerah melalui pemanfaatan layanan perbankan, termasuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern, efektif, dan transparan. PGS Regional CEO BNI Ari Masdianto Purnomo menegaskan bahwa kerjasama tersebut bukan sekedar formalitas, melainkan langkah strategis dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis digital. Kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan layanan publik yang lebih modern, efektif, transparan, dan terintegrasi. Ruang lingkup kerjasama mencangkup pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan layanan perbankan, serta penguatan digitalisasi pemerintah sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan. Menurut Ari, BNI sebagai bank milik negara berkomitmen menghadirkan solusi keuangan inovatif yang relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, BNI juga melihat Lampung Selatan memiliki potensi besar di berbagai sektor mulai dari perdagangan, pariwisata, pertanian, hingga pengembangan UMKM yang dinilai mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyebut baik kerjasama tersebut dan berharap kolaborasi yang terjalin dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Bupati menambahkan kerjasama dengan sektor perbankan diharapkan tidak hanya terbatas pada layanan keuangan pemerintahan, tetapi juga dapat diperluas untuk mendukung pengembangan pariwisata dan investasi daerah. Dalam kesempatan itu, Bupati Egi juga memaparkan sejumlah program prioritas. Salah satunya program Desa Helau yang berfokus pada pembangunan desa yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Egi menegaskan pihaknya tengah mendorong transformasi sektor pariwisata dari sekedar kunjungan singkat menjadi kunjungan yang lebih lama atau stay experience di Lampung Selatan. Ia meyakini peningkatan aktivitas wisata dan investasi akan berdampak langsung pada perputaran ekonomi masyarakat. Melalui kerjasama ini, Pemkab Lampung Selatan berharap sinergi dengan BNI dapat terus berkembang dan menghadirkan berbagai program kolaboratif yang memberikan manfaat luas serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai menyusun langkah strategis untuk memastikan program makan bergizi gratis atau MBG memberikan dampak nyata bagi kantong masyarakat desa. Melalui Satuan Tugas MBG, Pemkab kini tengah mematangkan perjanjian kerjasama antara Lembaga Ekonomi Desa dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil agar penyediaan bahan pangan lokal tidak hanya sekedar memenuhi piring generasi muda, tetapi juga menghidupkan ekosistem ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput secara berkesinambungan. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ekobank Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Tri Umaryani, mengungkapkan bahwa potensi perputaran uang dalam program ini sangat fantastis. Berdasarkan data teknis aktivitas penyediaan gizi di Lampung Selatan, diprediksi menghasilkan perputaran ekonomi lebih dari 4 miliar per hari atau mencapai 116 miliar rupiah per bulan. Jika dikalkulasikan secara tahunan, potensinya mencapai 1,3 triliun. Nilai ini hampir setara dengan separuh APBD Kabupaten Lampung Selatan. Tri menegaskan Bupati Lampung Selatan sangat berharap angka triliunan rupiah tersebut tidak lari keluar daerah,
melainkan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pemberdayaan rumah tangga dan penguatan lembaga ekonomi desa. Sesuai mandat Badan Gizi Nasional, SPPG diarahkan untuk menjalin kemitraan erat dengan unit ekonomi lokal yang telah divalidasi, seperti Badan Usaha Milik Desa, Koperasi Desa Merah Putih hingga gabungan kelompok tani. Kemitraan ini dirancang agar seluruh rantai pasok bahan pangan, mulai dari beras, sayuran hingga sumber protein bersumber dari potensi lokal. Dengan begitu, uang yang beredar tetap berputar di lingkup desa, yang secara otomatis meningkatkan kesejahteraan petani dan pengrajin pangan setempat. Sebagai salah satu daerah pilot proyek nasional, Lampung Selatan menunjukkan kesiapan infrastruktur yang signifikan. Hingga saat ini jumlah SPPG di wilayah tersebut terus bertambah, melampaui target awal yang ditetapkan. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga ekonomi desa, program nasional ini diharapkan menjadi tonggak ganda bagi Lampung Selatan, mencetak generasi yang sehat sekaligus membangun kemandirian ekonomi desa yang kokoh. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tulang Bawang yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023 hingga 2024. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyidikan yang telah mengumpulkan alat bukti yang cukup. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulang Bawang Dimas Sandi menjelaskan kedua tersangka merupakan pejabat di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang. Tersangka pertama berinisial S selaku koordinator sekretariat atau pejabat pembuat komitmen, dan tersangka kedua berinisial OS selaku bendahara pengeluaran pembantu. Dalam tindakannya, kedua tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum, antara lain melakukan pencairan dana tanpa dokumen pertanggungjawaban yang sah, penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan, serta pembuatan dokumen fiktif. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan yang sangat besar, yaitu mencapai angka Rp814.267.377. Kedua tersangka melanggar ketentuan pasal 603 JO pasal 20 huruf A atau C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, JO Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, serta pasal-pasal lainnya yang berkaitan. Tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka, kedua orang ini juga langsung ditahan oleh pihak penyidik selama 20 hari, mulai tanggal 4 Mei hingga 23 Mei 2026. Penahanan dilakukan karena ternyata dalam proses pemeriksaan,
Mereka diduga memberikan keterangan tidak sesuai fakta, mempengaruhi saksi serta berbasis potensi untuk melarikan diri atau merusak barang bukti. Hasil pemeriksaan tersebut diperoleh 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sehingga ditemukan adanya perbuatan melawan hukum seperti melakukan pencairan anggaran tanpa didukung dokumen, pertanggungjawaban yang sah, penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, dokumen fiktif, serta ada kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan fiktif. Dari Tulang Bawang, Triyono dan Akif, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meninjau langsung peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan jalan provinsi ruas Brabasan Wiralaga di Kabupaten Mesuji pada Rabu 6 Mei 2026. Memastikan jalan Brabasan Wiralaga sepanjang 29,4 km dalam kondisi mantap tahun ini. Melalui APBD Provinsi Lampung, Gubernur menggelontorkan dana 94,2 miliar rupiah. Saat ini sepanjang 20,8 km, jalan sudah dalam kondisi baik. Sementara 8,6 km sisanya akan diperbaiki dengan konstruksi rigid pavement. Gubernur didampingi Sekda Prof. Marindo Kurniawan, Kepala BMBK M. Taufikullah, Kepala Bapeda Anang Rizgianto, Kadis Kominfotik Ganjar Jationo dan jajaran. Kedatangan rombongan disambut Bupati Mesuji Elviana dan jajaran. Ruas jalan Provinsi Brabasan Wiralaga sepanjang 29,4 km itu ditargetkan mencapai kondisi mantap secara menyeluruh tahun ini. Saat ini sepanjang 20,8 km jalan sudah dalam kondisi baik, sementara 8,6 km sisanya akan diperbaiki dengan konstruksi rigid pavement dengan total anggaran 94,2 miliar rupiah. Gubernur Mirza menegaskan perbaikan ruas jalan tersebut menjadi prioritas karena merupakan akses perbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Menurutnya karena pintu masuk Lampung dari Sumatera Selatan, dia berharap setiap orang yang masuk langsung merasakan jalan yang bagus. Gubernur juga menekankan komitmen pemerintah untuk tetap memperhatikan daerah yang jauh dari ibu kota provinsi. Menurutnya ruas Brabasan Wiralaga memiliki peran strategis karena menjadi jalur penghubung perekonomian antara Lampung dan Sumatera Selatan, sehingga kualitas pembangunannya harus optimal. Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Lampung, M. Taufikullah, menyebut setelah perbaikan selesai, tingkat kemantapan jalan ditargetkan mencapai 100%. Ia menjelaskan Wiralaga merupakan salah satu desa tertua di Mesuji dengan potensi ekonomi yang besar, mulai dari perkebunan kelapa sawit, karet, perikanan air tawar, hingga pertanian dan sektor perdagangan. Perbaikan jalan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Mesuji dan sekitarnya. Dari Mesuji, Triyono, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, sebanyak 148 calon jemaah haji asal Kabupaten Tulang Bawang Barat resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Rabu 6 Mei 2026. Pelepasan dilakukan oleh Wakil Bupati Tubaba, Nadir Syah, di Komplek Islamic Center setempat. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Raja Basa Bandar Lampung sebagai titik awal keberangkatan sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Tulang Bawang Barat, Eprizon, menjelaskan bahwa rombongan dijadwalkan tiba di Asrama Haji Raja Basa pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Para jamaah akan bermalam selama 1 malam sebelum diberangkatkan ke Jakarta pada keesokan harinya untuk selanjutnya terbang menuju Tanah Suci. Total jamaah yang berangkat tahun ini sebanyak 148 orang, terdiri dari 68 laki-laki dan 80 perempuan. Akan tetapi 1 tertunda karena mengalami sakit stroke. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh jamaah haji asal Tulang Bawang Barat tergabung dalam kloter 18 bersama jamaah dari Kabupaten Waikanan, Mesuji, dan Lampung Tengah. Menariknya, dalam rombongan tersebut terdapat jamaah dengan rentang usia yang cukup jauh. Jamaah termuda tercatat atas nama Kisma Hana Almira, berusia 15 tahun asal Tiuh Chandra Mukti, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Sementara jamaah tertua adalah Sumarto Cokrojaya, berusia 95 tahun warga Tiuh Indraloka Jaya, Kecamatan Waikenanga. Efrizon pun berpesan agar seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan,
memperkuat kebersamaan serta mematuhi arahan pembimbing selama menjalankan ibadah haji. Dari Tulang Bawang Barat, Tim Liputan Garuda TV, Triyono melaporkan. Sidang perkara dugaan tindak pidana suap sebesar 500 juta rupiah dan gratifikasi senilai 7,3 miliar rupiah dengan terdakwa mantan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang, Rabu siang. Sidang lanjutan dengan agenda pembuktian ini menghadirkan 4 orang saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi. Sidang lanjutan dengan agenda pembuktian ini menghadirkan 4 orang saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi. Keempat saksi tersebut yakni Tri Hindrianto dari Inspektorat Lampung Tengah, Elpita Meilani selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung Tengah, Umar sebagai Kasubag Perencana dan Pelaporan, serta Ibram Haril, fungsional pembinaan jasa konstruksi di dinas yang sama. Dalam kesaksiannya, Tri Hendrianto mengaku mengenal terdakwa Ardhito Wijaya melalui ayahnya almarhum Khairin yang merupakan mantan wali kota Metro. Namun ia menegaskan tidak pernah terlibat sebagai tim pemenangan dalam pencalonan Ardhito Wijaya sebagai Bupati Lampung Tengah. Tri juga menyebut dalam kapasitasnya sebagai inspektorat, dirinya hanya bertugas melakukan pengawasan dan investigasi. Terkait dugaan adanya fee proyek, ia mengaku hanya mendengar dari percakapan antar ASN dan bukan dalam tugas resmi. Sementara itu, saksi Elpita Meilani menjelaskan terkait tugas pokok dan fungsi serta struktur bidang di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung Tengah. Ia juga menegaskan bahwa seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan sudah benar. Usai pemeriksaan saksi, sidang kemudian diskor dan akan dilanjutkan pada agenda berikutnya. Sidang akan kembali digelar dengan menghadirkan saksi-saksi lainnya untuk memperkuat pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrid. Saya Reza Melia beserta kru dan jajaran bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.